Jawabannya yang pakai itu semuanya jawabannya sama atau beda? Apa beda? Aku masih bingung cara kerja ini gimana? Gimana Jo? Tidak ada pengulangan karena banyak akhir. Kalau dia suhunya 240 derajat, berarti dia berada di kuadran berapa? Tiga. Berapa tidak? Berada di kuadran 3. Nah, di kuadran 3 itu nilai sin dan masnya positif atau negatif? Negatif. Jadi perhatikannya rumus di bagian kuadran 3 saja. Jangan melihat rumus di kuadran 1, 2, atau 4. Jadi yang kalian perhatikan rumus yang ada di kuadran 3. Dan di kuadran 3 itu kita diminta soalnya kita ingat sin 240 derajat. Nah, seperti yang dikerjakan satu itu, sin 240 derajat ini bisa kalian dalam bentuknya sama kayak sin 180 ditambah theta sama dengan minus theta. Nah, sekarang kamu lihat, kamu cari 180 derajat ini ditambah berapa? Dia bisa jadi berapa? 40. 60. Kita tulis 60. Nah, sekarang kalau dia 60 derajat itu kan theta. Terus yang ini kan diminta si theta. Theta yang mau masukin yang 60 derajat ini. Berarti nanti apa jawabannya minus sin 60 derajat. Biasanya berapa jawabannya Fahir? Berapa? Kenapa mau angkat berdua? Kenapa mau angkat berdua? Kalau di PPT-nya itu kan tulisannya seperti ini, minus setengah angka 3. Boleh nggak dibacaannya Fahir? Nggak tahu. Boleh. Sama saja kan dikali ini kan sama minus 3 angka 3. Nah, yang pas juga sama. Cos 240 derajat itu sin ditambah cos berapa? 180 ditambah berapa? Yang hasilnya 240 derajat. 60 derajat. Berarti nanti cosnya minus cos 60 derajat. Terus cos 180 derajat ditambah 60 derajat itu sama dengan minus tetap. Nah, caranya gitu. Karena mau enggak? Jujur nggak? Jujur enggak? Nah, kasih contoh lagi ya.
tambah B kuadrat minus 2 AB cos theta. Ya. Ini caranya. Ini untuk mencari besarnya resultan, besar resultan. Ini, yang ini untuk cari selisih kedua vektor. Oh, ya. Paham? Paham. Materi awal ini yang resultan ini tak vektor ini tambah ini loh mas. Nih, yo guys paham lagi. Kalau mau bisa Kita plus, dan itu nanti dia buat nyari besar resultan. Tapi kalau dia minus, untuk buat nyari selisih, itu tak berani. Nah, guys ya. Lanjut, sekarang ada contoh soal kayak gini. Contohnya, selisih vektor bisa juga, karena kan dia ada uangnya. Meskipun hasilnya minus, nanti kamu bisa bilang nggak kalau misal kalau minus itu sama kayak jadi arahnya ya. Nah, sekarang ada satu vektor kayak ini, ada dua vektor. Kita pakai vektor gaya. F yang pertama itu sama dengan 15 Newton dan F yang kedua itu sama dengan 5 Newton. Tetanya yang terbentuk itu 16 derajat. Berarti kalau yang ditanyakan besarnya resultan, pakai rumus yang mana? Kalau misal selisih Nah, sekarang kamu cari yang besar resultannya dulu. Berarti tulisnya sigma F sama dengan apa? Ada di depan dulu. Semuanya aja. Sekarang jelaskan kalau misal dia digali sama gaya satuannya kan dia Newton. Nah, di contohnya itu kan saya kasih satuan Newton. Nah, sebenarnya itu cuma mengikuti kuadratnya saja. Bukan cuma dari sini. Newtonnya paham yang ini belum? Nah, ini kan F1, ini F2. Nanti dalam hasilnya ini kan dia vektornya A, vektornya B, makanya AB. Nah, tadi dari F. Wes tinggal masuk yang mana? 15 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 2 dikali dikali cos 60 derajat. Hitung saya 15 kuadrat, 5 kuadrat. Terus ini dihitung dulu yang dalam sini. Wes kalau hitung terus kamu tinggal hitung cos sama sinnya. Cosnya saja deh, enggak ada sinnya. Oke, paham. Cosnya biasanya pakai itu istimewa. Jadi dihafalnya seperti istimewa. Dan nanti dihitung biasanya angka 325. Nah, angka 325 ini biasanya soal tidak langsung dijawab kita. Diuraikan dulu. Diuraikannya disederhanakan. Jadi kalian harus tahu perkalian 12 kali 12, 11 kali 11. Terus apa namanya 13 kali 13 dan seterusnya. Untuk menguraikan ini. Nah, kalau ini kan bisa 25 kali 13. Nah, yang angka 25 itu berarti berapa? Nah, yang 25 itu dikeluarkan ke depan, yang di dalam ini juga akan ada. Nah, saya ini dari 25. Yes ya? Paham ya? Ini berinya apa enggak? Ada. Nah, sekarang kamu akan mendapatkan tugas dari soal. Kalau tadi menentukan besar dan selisih, sekarang kamu menentukan arah. Kalau besar dan selisih menggunakan cos, besar dan selisih kamu menggunakan cosinus atau cos theta. Sekarang kalau kamu cari arah, kamu pakainya sinus atau rumus sin theta. Nah, ini susahnya ini kan. Nah, ini kan antara A dan B. Misalnya ini kan dua vektor, kan? Ini vektor, terus ini vektor ini. Nah, dua vektor ini kan, ini membentuk sudut sebesar theta. Betul. Tapi theta ini dipecah. Dipecah jadi alfa sama beta. Ya nanti kamu carinya, kamu tahu salah satu sudut terus kamu cari sudut lain. Alfa sama beta. Nah, kan ada kan ada tuh. Nah, alfa, beta, gamma, ataupun theta, ini nama lain dari sudut. Maksudnya ketika sudut itu baru ketahui nilainya, biasanya dituliskan alfa, beta, gamma. Permisalan.
dibagi sama si D. Oh, alah. Apa bisa jelasin kita lagi? Oke. Duel. Ya, sekarang perhatikan. Lagi masuk materi baru lagi. Ini saja. Ini terhadap bidang X dan Y. Ini bidang X dan ini bidang Y. Oke ya. Maka dari sini terbentuk vektor hanya satu. Anggaplah dia vektor A, B, C dan seterusnya. Biasanya kalau soal itu vektor bayaran. Bayaran masuk vektor. Nah, ini kamu perhatikan. Kan dia dari sini membentuk sudut θ. Antara ini dengan bidangnya ini membentuk sudut θ ini. Ya, paham ya? Sekarang kamu tarik garis ke sini, tarik garis ke sini. Yang terhadap sudut X ini dinamakan sebagai FX. Yang terhadap sudut Y dinamakan sebagai FY. Nah, FX sama FY ini dikalikan sama cos dan sin theta. Ketika dia dikalikan dengan theta, berarti dia dituliskan cos theta. Tapi kalau dia jauh dari theta posisinya di sini, berarti dia ditulisnya FY sin theta. Ini, ya, paham? Ini satu ini tak vektornya. Ini vektornya. Nah, dikaitkan terhadap sudut X dan terhadap sudut Y. Nanti ada kasus di mana ada 3 vektor harus dikaitkan. Itu soal yang dengan 3 vektor. Atau saya hanya menyampaikan materi saja. Masa mau cari tangan. Sekarang nanti F-nya itu nilainya berapa? Itu kamu nilainya dari F kuadrat ditambah FY kuadrat. Ini. Nah, sekarang satu contoh ya. Satu contoh soal. Gampang sebenarnya. Menerangkan soalnya. Jadi lihat, kalau dia ada 2 vektor, vektor A dan vektor B, kamu membentuk sudut theta, ini bisa kita kalikan. Ada 2 perkalian dalam vektor. Perkalian vektor itu dibagi jadi 2. Yang pertama, kita ada perkalian ke perkalian ke, dan yang kedua ada perkalian ini. Oke, itu tak tengok sama kita akan masuk. Ini perkalian dua, yang satunya perkalian cross atau silang. Yang ini dot itu biasanya dikatakan sebagai perkalian titik. Nah, sekarang langsung rumusnya, terus nanti saya bahas basicnya, kita harus tahu apa aja dulu. Nah, kalau perkalian dot atau titik, itu kalian bisa menuliskannya sebagai vektor A di dot dengan vektor B. Kalau di situ kan saya nggak kasih tanda panah karena sudah saya cetak tebal. Nanti kalian tulisnya pakai tanda panah di atas, terus dikali sama ini, cari resultan dari A dulu, vektor A dulu, terus dikali vektor B, misalnya vektor B dikali cos theta. Nah, yang cross itu pakainya sin. Kalau yang tadi pakainya dot cross, yang cross ini pakainya sin. Ingat-ingat jangan kebalik. Vektor ini harusnya bukan titik ya, harusnya silang. Jangan ada lagi. Ya apa? Tidak. Kalau silang itu bentuknya titik gini. Ya, ini sin theta. Kalau cross silang pakai sin, kalau dot titik pakai cross. Gak usah kalkulasi ya, cara yang itu terus langsung pengaplikasian ini aja, sih. Ya. Nah, sekarang sebelum kamu masuk ke rumus itu, kamu harus tahu dulu apa yang namanya vektor posisi. Apa yang harus kamu tahu tentang vektor satuan. Nah, tadi kan kita belajarnya cuma sumbu X dan Y.
Sekarang ada sumbu Z. Loh, siapa? Tadi kan kita cuma belajar dua dimensi, Kak. Dua dimensi itu terdiri atas X dan Y saja. Tapi kalau tiga dimensi itu bisa terdiri atas tiga sumbu. Ada sumbu X, ada sumbu Y, dan ada sumbu Z. Nah, guys ya, contohnya tambah cici judulnya Z. Nah, sekarang kalau vektor posisi itu maksudnya gimana? Misalnya kamu dari titik vektor yang misalnya gimana ya? Biar kalian paham. Ini ada di mana yang paham? Ini aja kita pakai vektornya dua aja ya, sumbu X dan Y. Misal ini sumbu X dan Y ya. Nah, vektor A itu di titik 0,0. Vektor titik O itu 0,0. Oke ya. Nah, ternyata vektor A nya membentuk di 3,4 misal. Nah, misal vektor A ditulis sebagai 3,4 dari sumbu X nya yang mana? 3. Sumbu Y-nya ya? Berarti ke sini 3 satuan, ke sana 4 satuan. Sekarang itu gini. Nah, ini namanya vektor posisi. Jadi dari titik O ke titik A. Nanti tulisnya OA. Ini, intinya ibu cuma memperkenalkan saja. Vektor posisi, vektor satuan. Vektor satuan itu apa? Nama lain dari X, Y, dan Z. Ada nama lainnya lagi. Jadi vektor satuan itu sesuai kesepakatan dalam fisika ditulis sebagai ini kan digital. Ada vektor yang searah sumbu X, searah sumbu Y sama Z. Searah sumbu X ini dia dinamakan sebagai I. Terus sebagai sumbu Y dia dinamakan sebagai J. Kalau sebagai sumbu Z ditulisnya sebagai K. Jangan lupa di atasnya dikasih topi. Tapi saya Ya, pada rumah. Nah, misalnya kita ada contoh vektor A-nya itu di titik 3,2 sama 5. Ini X, ini Y, ini Z. Nah, berarti kalau kamu mau menuliskan vektor satuannya, berarti nulisnya 3 I minus 2 J topi terus koma 5 Topi. Wes ya, paham ya IJK itu buat apa? IJK. Nama lain apa yang kemana? X, I topi, K topi, J topi itu kembali nama lain X, Y, Z dalam vektor.